Shalom, glory, haleluya. Salam sejahtera saudaraku. Selamat berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini, orang benar hidup karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Alkitab menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Jadi iman menjadi dasar bagi orang percaya dalam menjalankan hidup kekristenan sehari-hari. Karena itu kita harus memiliki iman yang hidup atau iman yang kuat. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat mata jasmani. Orang Kristen yang beriman, percaya dan memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan dan janji-janjinya, meski hal itu belum menjadi kenyataan. Orang Kristen yang beriman tidak ragu dan tidak bimbang akan segala janji-janji Tuhan. Sebaliknya, memegang teguh janji itu tanpa mempertanyakan, terus bersabar dan bertekun menantikan janji Tuhan tersebut, dan menjalani hidup dengan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan hari lepas hari. Meski menghadapi tantangan dan ujian yang berat, Rasul Paulus tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Paulus yakin benar bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Roma 8 ayat 18. Banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu, keluh kesah, persungutan, omelan dan sebagainya, karena fokusnya hanya tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang dihadapi saat ini. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, marilah kita belajar meneladani Paulus yang senantiasa berjalan dengan iman. Adalah rugi besar jika kita tidak bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena dengan iman kita mampu melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan. Secara jasmani Tuhan tidak kelihatan, tetapi Ia ada dan kuasanya tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Pemazmur berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mazmur 53 ayat 2. Jadi menurut Alkitab, hanya orang bodoh dan orang gila saja yang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Iman tidak saja memampukan seseorang melihat yang tidak kelihatan, tetapi bisa melihat sisi positif dari segala sesuatu yang buruk sekalipun. Karena iman kita melihat hal-hal yang luar biasa, mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh mata jasmani. Dari iman kita akan terbentuk sesuatu yang luar biasa. Kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hari ini, iman kita ini hidup, iman kita ini kita aktifkan, iman kita ini kita perbesar, dan kita bangun manusia roh kita supaya
kuat menghadapi masalah. Ketika kita membangun manusia rohani kita, iman kita bertambah-tambah, iman kita bertambah besar, maka kegerakan Tuhan akan terjadi. Sebab roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Roh Kudus yang memimpin kita akan terus kita dibawanya untuk mendekati hadirat Tuhan, untuk mendekati akan kasih Tuhan. Kuasa Tuhan dicurahkan, kasih Allah dilimpahkan, kebaikan demi kebaikan Tuhan disertakan dalam hidup kita. Kesaksian kita diteguhkan dengan tanda-tanda ajaib mujizat yang dari Tuhan. Dimanapun hari ini kita berada, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, biarlah iman kita berkobar-kobar, iman kita bertambah-tambah. Di situ akan terjadi mujizat, di situ akan terjadi kekuatan baru, di situ akan terjadi terobosan, ada kegerakan Allah yang luar biasa. Orang yang imannya berkobar-kobar, yang imannya aktif, dia memiliki semangat, bergairah hidup yang luar biasa. Mereka memiliki sukacita yang melimpah, sekalipun keadaannya tidak memungkinkan, sekalipun secara kenyataan melemahkan semua. Tapi oleh karena imannya akan tercipta suasana baru, akan tercipta kegerakan Tuhan, akan tercipta hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang melampaui alam pikiran biasa, hal-hal yang melampaui akan kekuatan alami, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib datangnya dari Tuhan. Yang mengerjakannya adalah Roh Kudus, yang mengerjakannya adalah Tuhan sendiri. Jangan berkecil hati, jangan patah semangat, jangan merasa kecewa. Apapun hari ini boleh terjadi, tapi iman kita tidak boleh lemah. Iman kita harus bertambah-tambah menjadi besar, dan Tuhan berkarya. Di mana ada orang yang percaya, maka di situ kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Barang siapa percaya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Barang siapa percaya, maka terjadi urapan Tuhan, terjadi kegerakan Tuhan. Sebab bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Luar biasa dahsyat. Dengan iman yang besar, kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Percaya saja, hari ini semua proses yang ada, hadapi dengan iman. Tuhan akan memberi kemenangan demi kemenangan. Tetap bersukacita. Glory, haleluya. Shalom, Tuhan memberkati.